Mati dari Megaton. Selamat mendengarkan. Hong Kong. Sebuah peti mati baru saja tiba di sebuah villa yang dikenal sebagai milik keluarga Miller. Sebelum peti itu tiba, beberapa orang dengan penampilan cukup mencolok di antara yang lainnya tampak berdiri berbaris, dengan setiap satu orang memiliki sekitar 20-30 orang anak buah di belakangnya. Begitu puluhan orang melewati mereka sambil mengangkat peti mati yang tampak sangat mewah, berwarna kuning keemasan itu. Banyak di antara mereka yang tertunduk. Setelah itu, seorang pemuda mengenakan jas, celana, sepatu, dan kacamata serba hitam tampak melewati mereka lalu berdiri di dekat peti mati itu sambil tertunduk. Seorang wanita parubaya tampak menangis dengan mata yang sudah membengkak, terus saja meratapi sosok yang terbaring kaku di dalam peti mati itu. Tuan muda, kita harus segera menyelenggarakan upacara pemakaman sesegera mungkin. Ini karena jenazah ayah Anda telah 3 hari dan bisa bertambah buruk jika terus ditunda, kata seorang lelaki berkulit kuning langsat sambil membungkuk hormat. Paman Cheong, aku masih berat untuk melepaskan kepergian ayahku. Apakah tidak bisa ditunda sampai besok saja? Tanya pemuda itu. Sulit, Tuan muda. Para kerabat sudah datang berkumpul. Saatnya upacara pemakaman dan sekaligus pengangkatan Anda sebagai pewaris sah dalam keluarga Miller ini. Anda akan mengurus perusahaan yang saat ini sedang tidak baik-baik saja. Beberapa investor dan pemegang saham telah menarik diri dari perusahaan. Dan beberapa pengusaha dari perusahaan lain telah membatalkan kesepakatan kerjasama antara kita dengan mereka. Terdengar tadikan nafas berat lalu dihempaskan dengan keras pula oleh pemuda itu. Baiklah Paman Cheong, Anda segera siapkan upacara pemakaman itu, kata pemuda itu pasrah. Upacara pemakaman dimulai, kata lelaki bernama Cheong itu sambil menggunakan pengeras suara. Setelah gema suara itu tak terdengar lagi, maka puluhan bahkan ratusan orang berbaris dengan rapi. Tampak seorang lelaki parubaya berjalan ke hadapan diikuti oleh puluhan lelaki di belakangnya, kemudian membungkuk hormat. Setelah itu, dia berbalik ke arah pemuda itu kemudian membungkuk hormat pula lalu memeluknya. Tabahkan hatimu, Honor, bisik lelaki tadi. Terima kasih Tuan Kim, kata pemuda itu dengan wajah menunjukkan kesedihan yang mendalam. Setelah rombongan lelaki bernama Kim tadi mundur, kini berganti dengan rombongan yang lainnya. Sama seperti Kim tadi, lelaki itu bersama dengan puluhan anak buahnya juga membungkuk hormat dan memeluk pemuda itu. Sejenak lelaki itu membetulkan letak kacamatanya lalu kemudian berbisik. Paman menunggumu untuk melakukan rapat. Setelah acara pemakaman selesai, ada banyak hal yang ingin Paman bahas denganmu, bisik lelaki itu. Paman Lim Guan, Anda bisa menungguku sebentar lagi, jawab pemuda itu. Baiklah, kata lelaki itu lalu segera mundur dari aula tersebut. Seorang lelaki parubaya mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung sebatas siku itu tampak berjalan sendirian melewati kursi-kursi para hadirin dan kerabat yang sedang duduk menghentikan cipta. Dari cara berjalannya dan gayanya dan dari penampilannya tampak lelaki 40-an ini sangat sinis, dingin, dan mengintimidasi. Dari leher sampai dadanya tampak tato harimau. Ini dapat dilihat dari beberapa kancing bajunya yang sengaja tidak dikancingkan. Dia berjalan langsung ke depan, kemudian berlutut di depan foto berukuran besar. Seorang lelaki setengah baya itu lalu menangis sejadi-jadinya. Kakak angkat, maafkan aku yang tidak menemanimu di Megaton. Andai aku berada di sana, tentu saja hal ini tidak akan pernah terjadi terhadapmu. Aku memang tidak berbakti. Tampak lelaki itu menampar pipinya sendiri berulang-ulang kali sebagai bentuk penyesalan dan rasa frustasinya. Aku, Tiger Lee, bersumpah akan menuntut balas atas kematianmu ini, kata lelaki itu sambil bangkit berdiri dan menatap satu persatu orang-orang yang berada di ruangan itu.
Siapa di antara kalian yang bernama Honor? Tanyanya dengan mata merah berair. Seorang pemuda tampak berdiri dari kursinya sambil berucap. Akulah orang yang bernama Honor. Jawab pemuda itu. Honor, kau mungkin tidak mengenalku, karena ketika itu kau masih sangat kecil, ketika ayahmu membawamu ke Hong Kong ini. Kata lelaki itu. Sebenarnya, pemuda bernama Honor itu tahu bahwa lelaki yang bernama Tiger Lee ini adalah anak buah mendiang ayahnya ini, karena sebelum ayahnya meninggal, dia sempat berpesan untuk mencari orang yang bernama Tiger Lee. Yang tidak disangka oleh pemuda itu adalah ternyata Tiger sendiri yang menemuinya. Sebenarnya, siapa Tiger ini? Dia dulu adalah anak yatim yang diangkat sebagai orang suruhan oleh Tuan Besar founder sekaligus owner dari perusahaan Arrow Holding Company, yaitu Tuan Besar Arrow Miller. Dia jugalah yang mendapat perintah dari Tuan Besar itu untuk menemui Fardi ketika dia bersembunyi di Macau. Tuan Besar dari keluarga Miller ini tertarik dengan keberanian, ketangkasan, serta kemampuan Tiger muda ketika itu. Dia tidak pernah tanggung-tanggung dalam melakukan pekerjaannya. Terkesan memiliki darah dingin. Dia tidak sungkan untuk membunuh siapa saja. Asal itu adalah perintah dari tuannya, maka dia pasti akan melaksanakannya. Selain memiliki ilmu bela diri yang sangat tinggi, dia juga adalah ahli dalam melacak jejak. Mungkin, jika di organisasi Dragon Empire, Tiger ini bisa dikatakan setara dengan Harry yang mendapat didikan langsung dari Tuan Syam. Benar sekali, Paman. Maafkan aku, jika aku tidak mengenal Anda. Namun, sebelum meninggal, ayahku sempat memberitahu bahwa aku harus mencari keberadaanmu. Tidak kusangka bahwa Anda datang sendiri. Ini sedikit banyaknya dapat meringankan tugasku. Jawab pemuda itu. Aku sangat menyesal karena tidak sempat membantu mendiang ayahmu. Ini karena aku memiliki banyak sekali proyek yang harus aku jalankan. Tapi Anda tenang saja. Begitu Anda dinobatkan sebagai tuan besar di keluarga ini, aku berjanji akan bersungguh-sungguh dalam membantumu. Ini adalah sumpahku kepada mendiang kakekmu dulu, bahwa aku akan setia dan patuh kepada siapa saja yang menjadi kepala keluarga. Kata Tiger, membuat pemuda bernama Hunter itu tersenyum senang. Paman Tiger, sebentar lagi akan diadakan rapat pembentangan budget di perusahaan. Saat ini, perusahaan mengalami kemerosotan paksa kegagalan kami di Garden Hills. Karena kegagalan itu, publik telah memberikan penilaian yang sangat rendah terhadap perusahaan. Syukur-syukur perusahaan tidak bangkrut, karena kedepannya aku merasakan akan sangat sulit bagi perusahaan untuk berkembang. Kita ambil contoh di negara A. Perusahaan kita diharamkan dan tidak boleh lagi memasuki negara itu. Beberapa investor juga telah menarik minat mereka untuk menanam modal di perusahaan. Lain lagi dengan kesepakatan dengan beberapa perusahaan yang telah diputus secara sepihak. Dan ini terjadi secara massal. Aku tidak tahu lagi ke depannya seperti apa. Kata pemuda itu, merasakan tekanan yang sangat berat di pundaknya. Dia jelas tidak ingin keluarga dan perusahaan hancur di tangannya.